Satu ketika dalam riwayat baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Dajjal itu muncul, berbarengan setelahnya itu keluar dukhan yang besar. Dukhan yang besar yang keluar ini menyebabkan daripada muka Dajjal ini rusak, sehingga tertulislah, muncul tulisan di jidatnya itu bertuliskan antara mata, di antara kedua mata tersebut bertuliskan kafara atau kafir. Kenapa Nabi bilang dajjaluna kadzabun? Ternyata Dajjal belum keluar, manusia yang menyerupai Dajjal sudah keluar. Meskipun tidak ada tulisan kafir di jidatnya, tapi sifat dusta dia dah terlalu banyak. Dajjal itu akan keluar bersama para pengikutnya. Ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang. Kata Nabi, Dajjal akan keluar bersama para pengikutnya Yahudi, 70 orang Yahudi Asbahan. Asbahan itu, dalam hadis ini Asbahan, dalam bahasa lainnya Isfahan. Isfahan itu di mana? Tak jauh dari Khurasan, di Iran. Iran. Berarti sekarang nih, Iran sekarang. Dulu nama dia Persia, sekarang nama dia Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah meridai dan memberkahi kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah ridai. InsyaAllah kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk kita semua, orang tua kita yang masih hidup, insyaAllah husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya ingin membahas sedikit tentang perkara yang besar yang akan kita temukan menjelang datangnya hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat 10 tanda kiamat besar. Di antara 10 tanda kiamat besar itu, salah satu di antara 10, termasuk yang paling utama di antara 10 tersebut, yang disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Apa namanya Bapak Ibu? Al-Masih Ad-Dajjal. Di dalam tahiyat ketika Bapak Ibu salat dan tahiyat terakhir, ada doa yang yusannu an yuqra, sunnah untuk dibacakan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ini dua-dua ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Furqan, ya Allah jauhkan kami dari azab api neraka jahannam.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnati mahya. Ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah kehidupan, wal mamat, kematian, wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Poin ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sampaikan secara ringkas tentang dajjalnya, nanti kita masuk poin inti dia. Pada poin yang al-masih ad-dajjal, ulama merangkum hadis Nabi tentang dajjal itu, baik persoalan dajjalnya, begitu juga persoalan al-masih ad-dajjal. Mulai dari nama, mulai dari keluar, mulai dari daerahnya, sampai karakter-karakter dan sifat-sifat serta kelebihan daripada dajjal. Satu ketika dalam riwayat baginda Nabi Muhammad SAW, ketika dajjal itu muncul, berbarengan setelahnya itu keluar dukhan yang besar. Dukhan yang besar yang keluar ini menyebabkan daripada muka dajjal ini rusak, sehingga tertulislah, muncul tulisan di jidatnya itu bertuliskan antara mata, di antara kedua mata tersebut bertuliskan kafara atau kafir. Ini persoalan dajjal. Ulama membagi pada dua pembahasan. Ini secara ringkas saja. Yang pertama ad-dajjal, yang kedua al-masih ad-dajjal. Pembahasan pertama disebut dengan ad-dajjal. Ad-dajjal ini oleh Nabi baginda Nabi Muhammad SAW sebut para pengikut-pengikut dajjal, manusia yang menyerupai karakter dia seperti dajjal. Karakter Fir'aun misalkan, itu karakter dajjal. Kemal Ataturk, itu karakter-karakter dajjal kayak gitu. Dan para orang-orang yang suka melakukan kerusakan di muka bumi ini, itu karakter-karakter dajjal. Para pendusta, pengkhianat, itu karakter-karakter dajjal. Kata Nabi, akan datang satu masa pada umatku, dajjaluna kadzabun. Para pendusta yang sifat mereka menyerupai sifat daripada dajjal. Dajjal tukang sulap, artinya pandai menipu. Nah, dajjal dengan lisan dia pandai menipu. Maka pada pembahasan pertama oleh para ulama dalam hadis Nabi, pernah Nabi bertemu dengan 3 orang yang tiga-tiga ini dianggap adalah dajjal. 2 diantaranya dianggap dajjal, 1 diantaranya pernah bertemu dengan seorang makhluk yang besar yang dianggap dajjal. 2 diantaranya ini adalah hidup sezaman dengan Umar bin Al-Khattab. Sampai Umar bilang, ini orang adalah dajjal. Ketika dibawa ke hadapan Nabi, ternyata dia bukan dajjal, hanya saja karakter kedustaan atau karakter pembohong dia lebih tinggi daripada keimanan dia. Sampai orang-orang menganggap dia ini adalah dajjal. Kata Nabi, ini awal daripada mula kenapa Nabi bilang dajjaluna kadzabun. Ternyata dajjal belum keluar, manusia yang menyerupai dajjal sudah keluar. Meskipun tidak ada tulisan kafir di jidatnya, tapi sifat dusta dia dah terlalu banyak. Nah, ini satu. Pada poin yang kedua, pembahasan yang kedua, al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal itulah dajjal yang sesungguhnya. Kapan keluarnya? Setelah para pengikut-pengikut dajjal atau setelah manusia-manusia sudah banyak yang menyerupai dajjal. Nah, ini poin penting ini. Berarti sebentar lagi keluar dajjal. Bisa jadi. Karena para pengikut dajjalnya dah banyak. Pendusta dah pada banyak. Pengkhianat dah pada banyak. Perusak apa tak lagi. La tufsidunna fil ardi marratain. Nabi Bani Israel itu, kata Allah, Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali. Satu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua pada masa yang sekarang ini. Ini dahsyat nih kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi sekarang ini dahsyat. Lebih dahsyat daripada yang pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti kita lihat siapa orang yang
menjadi pahlawan itu. Apakah kita ketemu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dalam poin yang kedua dalam perang yang besar ini itu akan muncul seorang pahlawan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis dia tentang munculnya mujahid-mujahid yang akan menghancurkan al-Yahud atau Yahudi, Zionis dan Israel. Kembali kepada poin tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di antara poin tersebut Al-Masih Ad-Dajjal. Ada yang sebenarnya ingin kita angkat dalam poin ini. Apa itu? Letak keluar daripada Dajjal itu. Nah, ini poin penting. Saya akan kuliti satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadisnya, Dajjal itu akan keluar bersama para pengikutnya. Yakhruju ad-Dajjal ma'al Yahudiyah asbahan ma'ahu sab'una alfan minal Yahud. Nah, ini poin penting ini, Pak. Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang. Kata Nabi, Dajjal akan keluar bersama para pengikutnya Yahudi, 70 orang Yahudi asbahan. Asbahan itu dalam hadis ini asbahan, dalam bahasa lainnya Isfahan. Isfahan itu di mana? Tak jauh dari Khurasan, ya lebih tepatnya Khurasan lah. Khurasan itu apa? Di mana? Di Iran. Iran. Berarti sekarang nih. Iran sekarang. Dulu nama dia Persia, sekarang nama dia Iran. Berkelahi dia nih, dulu nih Persia ini dengan Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang. Babilonia itu Irak sekarang. Babilonia itu dulu. Kemudian berubah menjadi Kufah pada masa pada masa Ali bin Abi Thalib, Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya. Berubah lagi nama menjadi Irak sekarang. Jadi Irak dan Iran ini pernah punya masa lalu. Masa lalu yang tidak pernah dilupakan. Sekitar 2000 tahun yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu, pernah ada seorang raja, saya lupa nama lengkapnya, Nabukhah kalau saya tidak salah. Tapi cerita ini diambil dalam sejarah. Raja Babilonia pada masanya pernah memperbudak orang-orang Yahudi. Mereka tidak terima diperbudak. Ketika itu ada yang disebut dengan Persia, lawan daripada Babilonia yang ingin menguasai Babilonia. Nah, raja Persia ketika itu bekerja sama dengan kelompok Yahudi yang diperbudak oleh Babilonia untuk menghancurkan Babilonia itu sendiri. Disepakati dalam kesepakatan. Ini sama kejadian sejarahnya ini. Ketika Bapak Ibu melihat ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Inggris pengen banget tuh menang Perang Dunia. Caranya kerjasama dengan Yahudi. Setelah kerjasama dengan Yahudi, perjanjian yang dibangun adalah memberikan tanah Palestina itu kepada Yahudi. Didukung tuh Pak sama Yahudi Inggris tadi. Sama. Nanti begitu juga poinnya nih. Jadi Persia ini, Raja Persia ini, ketika itu Raja Babilonia ini sudah meninggal. Ada raja kedua, raja selanjutnya itu. Berlawananlah dengan Raja Persia ini, yang ketika itu Yahudi kong kali kong dengan Raja Persia ini. Pada akhirnya menanglah Persia ini, diberikan tempat oleh Raja Persia sebagai bentuk hadiah karena telah berhasil membantu dalam menaklukkan Babilonia, maka diberikanlah tempat kepada Yahudi ini di Palestina yang sekarang itu untuk mereka tinggal sebagian di sana dan sebagian lagi mereka ajak untuk tinggal di Persia. Ini sejarah Yahudi di Iran. Jadi jangan, loh kok bisa? Ada hadis yang mengatakan kenapa ada Yahudi di Isfahan. Nah, ini sejarahnya di sini Pak. Ketika Raja Persia ini menang atas Babilonia, diambillah sebagian daripada kelompok Yahudi tadi
untuk tinggal di Persia disediakan tempat. Salah satu tempat di antaranya adalah itu yang disebut dengan Isfahan, Khurasan. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita cut dulu. Kita cut sampai di sini. Kita rujuk kepada sejarah Irak dan Iran. Kita lihat dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kedua-dua dinasti ini punya masa kejayaan. Pada dua masa dinasti ini, tersebutlah masa kejayaan Islam pada masa puncaknya itu dinasti Abbasiyah. Yang ketika itu, di mana letaknya? Kufah, Irak, Baghdad, termasuk salah satunya Iran. Ini tidak bisa dipungkiri, Pak. Disinilah bahasa para ilmuwan itu mengatakan, peradaban Islam itu muncul, kalau bahasa lainnya Renaissance namanya. Islam muncul, peradaban Islam itu muncul pada masa Renaissance itu dari timur, tapi bukan Timur Tengah Saudi Arabia, tapi lebih tepatnya di Irak dan Iran. Berarti Islam pernah jaya di situ, sekalipun Syiah. Ntar dulu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan Syiahnya itu. Karena memang waktu itu dua kota ini bagus berkuasa, Irak dan Iran. Sampai pada akhirnya nanti muncul kelompok-kelompok yang berinisial Syiah. Kita tutup itu. Kita masuk kepada poin yang tadi. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa itu muncullah kerajaan Syiah pertama. Jadi karena ini sudah banyak, Persia ini sudah berubah nama, muncul satu kerajaan yang berinisialkan kerajaan Syiah pertama. Nama kerajaannya Kerajaan Safawiyah. Kerajaan apa namanya Bapak Ibu? Safawiyah. Nah, boleh cari sejarah nih nanti. Ini sejarah nih paling berpengaruh. Termasuk salah satu di antara kerajaan Islam di sekian banyak kerajaan Islam yang membangkang kepada Turki Utsmani, termasuk pada masa revolusi Arab. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi revolusi Arab itu yang memberontak kepada Turki Utsmani itu banyak. Satu di antaranya kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah ini adalah kerajaan Syiah pertama yang merubah nama. Saya lupa nama aslinya itu apa, tapi kemudian mereka rubah menjadi kerajaan Safawiyah, kerajaan Irak. Nah, sekarang kita lihat kerajaan Irak di kerajaan Syiah. Pada masa itu ada namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini orang Syiah yang ketika itu menganggap pengikut Ali bin Abi Thalib. Dan Abdullah bin Saba ini ditelusuri dalam jalur sejarah ternyata mantan Yahudi. Mantan apa Bapak Ibu? Yahudi. Yang melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan juga ikut Abdullah bin Saba ini mengompori persetujuan perjanjian atau arbitrase perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang kemudian Abdullah bin Saba ini berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini poin penting. Salah satu tokoh terkemuka pada masa itu pendirian kelompok Syiah ini namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu waktu itu masih berada di Irak, Kufah. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib itu bertikai dengan Muawiyah, muncul dua kelompok sekaligus. Sebenarnya tiga kelompok, tapi yang paling tenar adalah dua, Khawarij satu lagi Syiah. Ini awal mula Syiah. Awal mula Syiah. Singkat cerita, kembali kepada sejarah lagi. Singkat cerita. Ketika pada masa itulah kerajaan Persia memberikan tempat kepada Yahudi, kawan kong kali kong, untuk menghancurkan Babilonia tadi. Sampai hari ini di Iran itu ada tempat yang disebut dengan Khurasan, begitu juga Isfahan tadi. Itulah tempatnya yang diberikan oleh Raja Persia pertama kepada orang-orang Yahudi yang ikut andil dalam menyerang Babilonia. Makanya sampai hari ini
kelompok Yahudi itu Nabi sebutkan dalam hadisnya, mereka akan muncul bersama Dajjal. Berapa jumlahnya? 70.000. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kira-kira 70.000 itu sedikit atau banyak? Itu pengikut Dajjal yang setia. Nanti kita lihat ada tujuh kelompok yang akan mengikuti Dajjal. Kata Nabi, kata para ulama, ada 7 golongan yang akan mengikuti Dajjal. Satu di antara 7 tersebut yang mengikuti Dajjal adalah Yahudi. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya tadi. Yatba'u akan mengikuti ad-Dajjal. Ya Dajjal yakhruju ad-Dajjal fi Asfahan. Dajjal akan keluar di Khurasan atau Isfahan, yang ma'ahu bersama mereka sab'una al-Yahud. 70 alfan min al-Yahud. 70.000 Yahudi. Pertanyaannya, mengapa Iran yang terkenal dengan Syiah memberikan ruang kepada Yahudi untuk tinggal di sana? Sudah kita jawab. Karena ada perjanjian dalam bentuk Raja Persia ketika itu atas dukungan mereka kepada penguasaan Babilonia Irak. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Satu. Yang kedua. Apakah Iran bermusuhan secara brutal terhadap Yahudi? Ada 2 kemungkinan. Satu iya, satu lagi tidak. Kalaupun iya, itu adalah bentuk politik yang dilakukan oleh Iran. Yang kedua jawabannya, Iran tetap bersahabat dengan Yahudi. Kalau tidak bersahabat, mengapa Nabi katakan muncul dari Isfahan? Yahudinya Yahudi Isfahan. Yahudi dimanapun mereka berada, mereka tetap bersatu. Sekalipun yang tinggal di Eropa, maupun yang tinggalnya di Iran, maupun yang tinggal di mana-mana, Yahudi ini memiliki satu komando untuk tetap bersama dalam melakukan Yahudi State, mendirikan negara Yahudi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Berarti dalam tinjauan politik memang Iran nampak sedikit bermusuhan dengan Yahudi. Tapi di belakang itu, dari sinilah kata Nabi akan muncul Dajjal bersama para pengikutnya. Sekarang kita lihat bagaimana karakter mereka, kata Nabi dalam hadisnya. Yahudi yang muncul di Iran Isfahan ini berbeda dengan Yahudi yang lain. Mereka menggunakan pakaian hijau. Dan muka mereka akan mirip tameng, perisai. Nah, ini poin penting. Poin penting bagi kita untuk kita imani bahwa kemunculan Dajjal itu bentuk daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bagian daripada 10 tanda kiamat besar, gerbang pertamanya Dajjal. Baik, kembali kepada poin tadi. Nah, kita lihat sedikit. Rashid Ridha sejalan dengan pemahaman Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi, Rashid Ridha mengatakan bahwa Dajjal itu bukan manusia. Dajjal itu, kata Rashid Ridha, Abul A'la al-Maududi, adalah negara-negara adikuasa sekarang yang merasa berkuasa. Berarti Amerika, Cina, dan lain sebagainya. Itu negara yang berkuasa. Kata Abul A'la al-Maududi. Kata mereka, yang disebut dengan Dajjal itu adalah fitnah-fitnah kekerasan hari ini. Kemungkaran-kemungkaran hari ini. Kata siapa tadi? Abul A'la al-Maududi dan Rashid Ridha. Kata Ibnu Katsir, Dajjal itu adalah makhluk yang besar badan dia, bermata satu, bertulisan kafir, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, bukan kiasan, bukan isyarat, memang betul makhluk.
merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW pada 3 orang yang waktu itu pada masa Nabi ada. 2 di antaranya yang dianggap pendusta, 1 di antaranya dianggap pernah melihat Dajjal itu sendiri. Ada orang pernah melihat makhluk yang besar, kemudian datang kepada Nabi menceritakan. Dan Nabi ceritakan kepada para sahabat. Bisa jadi itu adalah Dajjal. Kembali kepada poin tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita merujuk sekarang dalam kondisi Iran, maka tak salah memang Nabi mengatakan bahwa kondisi itu akan muncul dari situ. Pertanyaannya adalah, Iran itu termasuk kota yang dulunya Islamnya berkembang. Sangat berkembang. Pertanyaan kedua muncul, mengapa dari situ muncul Yahudi? Mengapa dari situ muncul Dajjal? Kita lihat, kota metropolitan nomor 2, kota metropolitan nomor 2 terbagus, terbesar adalah Isfahan hari ini. Maka semua bentuk kezaliman, perzinahan itu bisa kita temukan di sana, di Iran itu. Tipu daya dalam bentuk apapun ada. Jadi tak salah kalau memang ini adalah bagian daripada permusuhan. Baik, itu yang pertama. Maka yang golongan pertama kata Nabi, dari 7 pengikut Dajjal kelak di akhir zaman itu, 1 di antaranya adalah Yahudi. Yahudi ini yang akan muncul dari Isfahan sebanyak 70.000 orang pengikutnya. Mereka kata Nabi bersama mereka senjata lengkap untuk melawan orang-orang yang memusuhi Dajjal. Kalau bahasa lainnya sebagai tameng, sebagai prajurit, sebagai pengikut. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Siapa kelompok-kelompok yang kemudian mengikuti Dajjal pada yang kedua? Kelompok yang disebut dengan Khawarij. Kelompok-kelompok yang menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran tapi hanya sampai di tenggorokan. Setiap kali mereka keluar muncul, maka pantas untuk dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga kedatangan Dajjal. Nah, ini oleh para ulama menjadi perdebatan panjang tentang persoalan Khawarij. Jadi Khawarij itu akan terus ada dari masa Ali bin Abi Thalib sampai akhir zaman. Kita lihat, dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah kaum Khawarij. Ustaz, kaum Khawarij itu kan pernah dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib. Kita rujuk kepada perangnya, Pak. Ada perang yang disebut dengan Perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan kelompok Khawarij yang dulu pernah bersama dengan Ali, keluar dari barisan Ali setelah pertikaian Ali dengan Muawiyah. Di perjalanan pulang Ali bin Abi Thalib dengan bersama para prajurit ini, para pengikutnya ini, di tengah perjalanan perbatasan Harura, keluarlah barisan-barisan ini dari barisan Ali. Inilah yang disebut dengan Khawarij. Sampai di sini bisa dipahami? Assalamualaikum. Agak berat nampak kajiannya kan. Khawarij keluar dari barisan Ali. Adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali. Pertanyaannya, kalau pada masa Ali bin Abi Thalib ada perang Nahrawan yang sudah dihabiskan oleh Ali semua, terus apakah ada Khawarij itu sekarang? Kita rujuk kepada 2 pemahaman ulama. Satu pemahaman pertama, dalam riwayat ulama mengatakan bahwa Ali menghabiskan semua pengikut-pengikut Khawarij. Habis, tidak ditinggalkan satupun. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ditinggalkan oleh Ali 10 orang untuk mereka yang mau bertaubat daripada pemahaman yang salah daripada kelompok Khawarij. Ternyata 10 orang ini kabur. Termasuklah nanti salah satunya yang ikut membunuh cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW Al-Husain di Karbala. Dan dia ternyata setelah dirunut, anak daripada, kalau tidak salah saya entah anak atau cucu daripada Dzul Khuwaisirah
yang ketika itu pernah memberontak kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ikut membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini pada perang Nahrawan, di situ ada namanya Dzulkhuwaisirah juga yang dulu pernah membantah kepada Nabi, yang dia pernah mengatakan kepada Nabi, "Hei Muhammad, i'dil, Muhammad yang jujur." Ternyata dia berani katakan sama Muhammad itu, dia panggil Nabi Muhammad itu tidak dengan Nabi, tidak dengan Rasul. "Hei Muhammad," kata dia. Nah, dia di depan Nabi dia bilang begitu, namanya Dzulkhuwaisirah. Nah, Dzulkhuwaisirah ini tidak pernah ditemukan lagi setelah itu, kemudian baru ketemu lagi pada masa perang Nahrawan yang disebut dengan kaum Khawarij tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kelompok Khawarij namanya Ibnu Muljam, yang Ibnu Muljam ini juga hafal Al-Quran. Jadi saya runut Bapak Ibu biar Bapak Ibu tahu. Umar bin Khattab, pembunuh Umar, itu hafal Quran. Pembunuh Utsman ibn Affan hafal Al-Quran. Pembunuh Ali bin Abi Thalib hafal Al-Quran. Pembunuh Al-Hasan yang meracuni Al-Hasan mengerti agama. Pembunuh Al-Husain yang hafal Al-Quran. Jadi 5 orang ini dibunuh oleh penghafal Quran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, adakah fitnah itu sekarang di akhir zaman? Ada. Ini Nabi sendiri yang bilang, kata Nabi, "Inna munafiqi ummati qurra." Kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul dari golongan-golongan umatku yang para penghafal Quran tapi mereka munafik, kata dia. Ini yang disebut dengan kelompok Khawarij yang terakhir di akhir zaman. Dalam sejarah rata-rata kaum Khawarij itu mengerti dan hafal Quran. Kita rujuk coba sejarahnya. Di perbatasan Harurah, yang membunuh sahabat-sahabat ketika itu adalah kaum Khawarij. Rata-rata hafal Quran semua. Karena semboyan mereka adalah kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Itu adalah karakter yang tidak bisa dihilangkan. Karena pada masa itu yang mereka tanamkan. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sehingga Nabi kata dalam hadis dia, ini Nabi yang bilang tapi jangan dipraktekkan sekarang ya. Kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan orang seperti ini, maka sekarang tak boleh. Nanti undang-undang kita kena. Tapi dalam agama itu diperintahkan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi di akhir zaman itu akan muncul kelompok-kelompok yang memang hafal Al-Quran, pandai baca Al-Quran. Kalau kalian bertemu dengan mereka yang suka melakukan kerusakan, kata Nabi, coba perintahnya begitu. Disuruh dibunuh. Bahkan ada namanya buku judulnya Mauqifus Salaf fil Fitan. Bagaimana pendapat para ulama salaf yang merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang fitnah-fitnah. Satu di antara fitnah tersebut adalah fitnah Khawarij. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, tolak ukur orang beriman dan bertakwa itu, mohon maaf, bukan hafal Quran. Bukan hafal Quran. Hafal Quran adalah wasilah, poin penting memang dalam Islam. Tapi kalau dia hafal tapi tak paham, itu berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Tapi kalau dia paham Al-Quran meskipun tak hafal Al-Quran, dia ada kemungkinan memahami itu. Tapi kalau dia hafal Quran tapi dia tak paham dengan apa yang dia hafal, menjadi masalah. Dan ini yang kita temukan sekarang. Artinya ketika Nabi berkata kaum Khawarij, kata Nabi dalam hadis tersebut, maka sampai akhir zaman kaum Khawarij itu tetap ada. Saya tak katakan siapa kelompoknya. Oleh ulama-ulama sekarang dikata neo-Khawarij. Khawarij itu sudah tak ada, tapi Khawarij gaya baru itu ada. Khawarij gaya baru itu ada. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Itu yang kedua. Nanti kapan waktu kita bahas Khawarij itu secara detail. Tapi dengan syarat tidak boleh pakai rekaman. Jadi kita bahas sedetail mungkin dari awal sampai akhir. Itu kalau Bapak Ibu mau. Nanti akan tahu titik terangnya siapa yang neo-Khawarij itu. Orang-orang neo-Khawarij itu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kata Nabi yang ketiga, pelaku-pelaku bid'ah dan kesesatan. Nah, ini dah kita bahas dulu nih.
Kita bahas di sini betul tempatnya persoalan kesesatan. 10 tanda aliran sesat dari Majelis Ulama Indonesia pernah kita bahas di sini. Ternyata kata Nabi, dari Huzaifah radhiyallahu pernah mendengar baginda Nabi bersabda. Kata Nabi, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya pada takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazah dia. Dan dilarang membesuk mereka jika mereka sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal, kata Nabi. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Sekarang kita lihat kalimatnya. Kata Nabi, majusi umat ini. Majusi umat ini itu musyrikun. Kaum musyrik sekarang. Sekarang kita runut. Kaum musyrik ini seperti apa? Pelaku bid'ah dan pelaku kesesatan. Artinya, dari kalangan umat muslimkah atau dari kafirkah? Kedua-duanya. Baik dari umat muslim, begitu juga dari orang-orang kafir. Sekarang kita rujuk sedikit sejarah. Dalam Al-Quran ada disebut dengan An-Nasara Al-Yahud wal-Nasara. Yahudi dan Nasrani. Nasrani ini, kata kawan saya yang hafal Al-Quran dan paham dan ahli tafsir itu, kata beliau, Nasrani ini bukan Kristen. Nasrani ini, kata dia, bagian daripada Yahudi. Israel atau Bani Israel. Kenapa demikian? Karena Nasrani yang digandeng dengan Yahudi itu, pengikutnya Nabi Isa. Nabi Isa, pengikut Nabi Isa ini adalah Bani Israel. Sampai di sini bisa dipahami Bapak-Ibu. Sehingga ada kedekatan antara Yahudi dengan Nasrani. Berarti selain daripada itu, Allah sebutkan dalam Al-Quran musyrikun. Orang-orang pelaku kemusyrikan dan kesesatan. Bisa orang kafir yang lain, dari agama yang lain. Bisa jadi adalah dari orang muslim itu sendiri. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, kan sudah lihat tuh. Banyak tersebar aliran-aliran sesat di Indonesia ini. Sudah banyak. Tak usah kita berbicara di luar. Dulu banyak orang ngaku jadi nabi, jadi Tuhan, jadi malaikat. Yang tak banyak kita temukan orang yang mengaku jadi setan. Tidak ada. Ngaku jadi nabi ada. Ngaku jadi Tuhan ada. Ngaku jadi malaikat ada. Kok ngaku jadi iblis? Nggak ada. Ini unik ini, Pak. Yang ngaku jadi iblis nggak ada. Yang ngaku jadi syaitan nggak ada. Yang ngaku jadi jin nggak ada. Tapi yang ngaku kerasukan jin banyak. Aku kerasukan ini. Tapi karakternya seperti syaitan, seperti iblis, seperti jin banyak. Ini harus dipahami betul ini. Sehingga kata Nabi di akhir zaman itu banyak aliran-aliran sesat itu banyak. Itulah bahasa kiasannya dalam hadis Nabi, 73 golongan. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Satu di antaranya yang selamat, sisanya masuk neraka semua. Pertanyaannya adalah, sekarang berapa jumlah aliran sesat di Indonesia? Majelis Ulama Indonesia merangkum. Ternyata banyak, lebih daripada 100. Lebih daripada 100 aliran-aliran sesat yang mengaku Islam tapi sesat. Dari umat muslim itu sendiri. Uniknya, dari sekian banyak kelompok yang tadi, yang disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu punya pengikut dan pengikutnya ribuan. Coba bayangkan. Kita ini tak banyak nih, sedikit nih. Ini ada pengikut lebih banyak. Kita ambil contoh. Cerita Walid yang difilmkan di Malaysia itu. Itu sebenarnya bukan cerita biasa. Tapi itu cerita nyata. Banyak para pemimpin-pemimpin mursyid yang mengaku punya dapat hidayah. Mengaku dapat wahyu. Mengaku dapat ilham. Uniknya ada yang percaya. Yang percaya-percaya ini, mohon maaf. Kita tak tahu apakah du'ful iman, kelemahan iman, ataukah kelemahan ilmu. Dua-duanya. Ilmu lemah, iman apa tak lagi? Kok bisa? Ini pertanyaan kita. Mengapa bisa ada umat muslim yang tersesat? Itu pertanyaannya. Yang pertama,
du'ful iman, lemah iman. Yang kedua, du'ful ilmi, kelemahan ilmu. Kata guru saya, setidaknya ada 5 penyebab terjadinya penyimpangan dalam agama. Satu diantaranya kelemahan pengetahuan atau ilmu. Nah, ini poin penting kita, Pak. Sehingga muncul aliran sesat. Ada, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, jangan tersinggung. Ada nampak satu orang yang dianggap alim, kita datang kepada dia, kita cium tangan dia bolak-balik, kita cari kaki dia, kemudian kaki dimasukkan ke dalam tempat air, airnya kita minum. Saya sangat-sangat berkeyakinan ajaran itu sesat. Diambilnya air, masukkanlah kaki orang alim tadi ke situ. Menurut dia, yang alim menurut dia. Kemudian diminum air tersebut. Kata dia, ini air keberkahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya tak pernah tahu. Tapi kalau seorang sahabat mengambil air Nabi, kemudian diminum, ada. Saya temukan itu. Dan saya temukan dalilnya, Pak. Tapi orang lain selain dari Nabi, saya tak pernah temukan itu. Pernah terjadi pada masa tabi'in, pernah. Dan disesatkan oleh para ulama. Bahkan mohon maaf, Syekh Siti Jenar saja, dengan sekelumit problem yang terjadi pada masa dia, sepakat para wali-wali itu, pada masa itu, mengatakan kesesatan akan ajaran yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Coba bayangkan. Artinya, ada kemudahan bagi para pelaku-pelaku aliran sesat untuk menyebarkan aliran-aliran tersebut. Dan ini adalah pengikut Dajjal. Dajjal itu ditengoknya, ditunjuknya orang mati hidup, ditunjuknya langit hujan turun. Sekarang pertanyaannya, yang begitu mesti banyak manusia yang terkagum-kagum. Yang Dajjal belum datang saja, ada orang seperti Ponari yang bawa batu saja, itu yang ngantri minta batu berkah tuh panjangnya bukan main tuh. Coba bayangkan. Apalagi kalau Dajjal yang datang, yang mati pun pasti dibawa ke sana. Tolong hidupkan kembali abang saya nih, gitu deh. Air batu yang ditemukan, saya wallahu alam, ditemukan entah di batang pisang atau di mana, dicelupkan menuai keberkahan, yang sakit sembuh. Maka bergandeng Pak, di belakang tuh sebanyak-banyaknya orang ngantri itu Pak. Langsung kaya mendadak itu Pak. Coba bayangkan. Tapi yang datang meminta itu, mau berkerudung, dia bergelar doktor, dia datang Pak. Waktu itu kasus yang menggandakan uang itu. Itu yang percaya juga profesor itu Pak. Saya tidak paham itu kok bisa profesor ilmu tinggi, tapi bisa juga percaya dengan hal-hal begitu. Kan lucu. Bisa menggandengkan, sudah terbukti akan kesalahan, masih juga dikatakan juga. Ya Rab, inilah yang disebut dengan akhir zaman tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nanti kita bisa lihat itu. Kata Nabi, salah satu di antara yang ketiga pengikut Dajjal tersebut adalah pelaku bid'ah dan kesesatan. Nah, Bapak Ibu, persoalan pelaku bid'ah ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, kalau sudah bercampur kajian dalam satu pengajian, ada bercampurlah laki-laki perempuan, itu pasti, saya katakan pasti. Kenapa pasti? Tak ada ajaran Islam yang mencampur adukkan laki-laki dan perempuan, tak ada. Ini masih ada pisahnya nih Pak. Ini kalau bercampur laki-laki perempuan di sini itu mesti pelaku bid'ah itu. Kajian-kajian Islam yang dibarengi dengan dangdut yang menyesatkan, dengan model ada biduan-biduan yang berjoget, itu mesti menyesatkan. Tapi Pak Ustadz pengikutnya ribuan, itu masalahnya. Nanti mereka akan bilang, wah Ustadz itu iri hati, dengki, dia tak punya banyak pengikut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya ingin sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, jangan tertipu, jangan tertipu. Kesesatan itu mengintai, Dajjal itu mengintai, kesesatan dan bid'ah itu mengintai kita semua. Jadi jangan sampai kita termasuk pelaku-pelaku bid'ah. Tapi pusat pengikut kita kan tidak banyak. Tidak apa-apa tidak banyak. Karena memang kata Nabi, kelak yang istiqomah itu cuma sedikit. Yang istiqomah di akhir zaman dengan nilai keislaman itu cuma sedikit. Dan bisa dihitung saking sedikitnya. Jadi jadilah yang sedikit itu. Jangan jadi yang banyak.
Yang banyak tuh berkecamuk, Pak. Banyak sekali. Dia mengaku berilmu, tapi minta maaf, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Sama, Pak. Dan banyak hal. Ada seorang pemuda mengaku punya kelebihan. Itu ngantri, Pak, yang mau cium tangan dia. Baik laki-laki mau perempuan. Ini saya kasih tahu Bapak. Ada satu kelompok. Yang kelompok ini punya pemuka, tokoh dia. Artinya pemimpinnya lah, pemimpin kelompok tersebut. Dia bebas melakukan apapun kepada laki-laki dan perempuan jika memang mereka ingin menikah. Pertanyaan itu ajaran Islam yang mana gitu. Pernahkah Islam mengajarkan demikian? Tidak pernah, Pak, tapi kok bisa? Nah, ini sesatnya di situ. Baik. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Yang keempat, ibu-ibu jangan tersinggung. Pengikut Dajjal yang keempat, kata Nabi, para kaum wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Imam Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikuti istri dia, ibu dia, anak dia, saudara perempuan dia pulang ke rumah, diikat dia jangan sampai keluar. Jangan sampai terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Dr. Mubayyad dalam pemahaman beliau. Banyak dari kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia. Nah, ini cerita nih Pak. Cerita. Ini syahwat dunia nih. Jadi mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Jadi begini. Ini saya runutkan dari satu program dulu. Ada program Yahudi namanya feminisme. Yang dibarengi dengan emansipasi wanita. Yang ingin, mohon maaf, saya tak merendahkan. Yang ingin mengangkat derajat wanita. Sekarang kita perhatikan, kita lakukan penelitian. Seberapa banyak sekarang ini wanita yang tidak mau tinggal di dapur? Banyak kami ini wanita karir. Kalau kau nak nikah dengan aku, bolehkan aku, izinkan aku jadi wanita karir. Pokoknya aku tak mau punya banyak anak, cukup satu aja. Karena aku ingin berkarir. Nah, ini wanita zaman sekarang ini Pak. Saya tak mau mengatakan ibu-ibu belakang, bukan. Tapi ada kejadian itu. Dan uniknya lagi, mohon maaf. Perempuan, Pak. Islam tak melarang wanita bekerja. Tapi unik bayangkan. Ketika perempuan sudah bekerja, mungkin bukan ibu-ibu yang belakang. Tapi punya pendapatan lebih besar daripada suami dia. Dia dengan mudah mengatakan, kalau kau nak cerai, ceraikan saja. Ini kan rumah-rumah aku, mobil-mobil aku. Kau pergi dari rumah ini. Coba bayangkan. Makanya yang disampaikan oleh Nabi itu, perempuan lebih mudah tergoda dengan urusan dunia. Betul Pak. Banyak dipertontonkan hari ini. Betapa mudahnya perempuan meninggalkan suami dia yang miskin. Kau miskin, aku tak sanggup tinggal sama kau. Aku nih butuh makan, butuh ini, butuh itu, butuh mobil, butuh Honda, butuh emas. Kau tak punya apa-apa, sepeda pun tak ada. Jadi minta maaf, cerai dia Pak. Dia tak pernah berpikir anak dia tak pernah berpikir tentang agama, dia tak pernah. Ini kalau perempuan yang tidak memiliki agama dan iman. Tapi kalau perempuan itu saleh dan salihah, kalau perempuan itu salihah, mesti dia akan mendahului agama. Tapi peran yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap emansipasi wanita tadi, mohon maaf, feminisme itu sangat membuktikan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hari ini peran wanita menjadi salah satunya. Banyak laki-laki yang durhaka kepada orang tua hanya takut istri. Aku ndak mau. Nak pinjam mak duit, tunggu lu mak. Saya tanya sama bini saya dulu. Anak durhaka tuh kalau kayak gitu. Ada bapak-bapak yang takut dia mengeluarkan duit harus tanpa izin istri dulu. Duit dia harus izin lah sama bini dia dulu. Berkomunikasi dengan istri bagus. Melarang seorang suami memberikan duit atau uang kepada orang tua dia dalam bentuk ketaatan dia kepada orang tua dia atau bakti dia, itu termasuk istri-istri yang durhaka. Nah, tapi memang begitu keadaannya kata Nabi, fitnah akhir zamannya begitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah yang kelima, yang keenam, yang ketujuh kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita, bisa menghindari daripada keterlibatan kita bersama Dajjal, jaga diri kita dari sifat Khawarij dan Yahudi, jaga sifat kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan. Insyaallah kita semua istiqamah dan bermanfaat. Insyaallah kita selamat daripada Dajjal. Insyaallah kita sampaikan di akhir bagaimana cara kita bisa selamat daripada Dajjal.
Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.